Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama AS Elektronik, channel yang membahas cara perbaikan set-top box untuk pemula. Nah, kali ini saya dapat servisan set-top box dari brand Paragon. Keluhannya seperti ini. Kadang ada logo booting seperti ini. Kadang tidak ada ya. Tentunya untuk ke gambar televisi pun tidak akan muncul. Nah, langkah yang bisa saya lakukan, saya akan melakukan pengecekan di bagian power supply-nya dulu dengan cara saya akan mencabutnya dulu untuk kabel AC-nya. Nah, langkah kedua saya persiapkan untuk charger handphone lengkap dengan kabel USB to USB ya. Nah, seperti ini. Lalu dimasukkan ke port USB yang berada di depan atau yang berada di belakang. Saya akan coba dulu yang berada di depan. Tidak bisa menyala. Saya akan coba untuk yang di bagian belakang ya. Ternyata untuk di bagian belakang tidak ada port USB ya teman-teman. Nah, ternyata untuk di bagian depan untuk port USB-nya ini sudah rusak ya. Jadi melakukan pengecekan dengan port USB ini tidak bisa ya. Kita buka dulu. Nah, ternyata betul ya. Apabila diperhatikan secara seksama, untuk port USB-nya sudah rusak ya. Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan pengecekan menggunakan adaptor eksternal ya. Oke, berhubung untuk adaptornya sedang tidak tersedia, kebetulan saya ada PSU seperti ini. Ini power supply-nya saya setting di 5,2 volt atau 5,5 volt. Ini arusnya sekitar 1 ampere ya. Caranya cukup mudah. Cukup dengan menjepit untuk bagian negatifnya ke bagian tuner ya, ke bagian ground, dan yang satu lagi untuk bagian positifnya kita tempel. Di sini ada dioda sebelum kapasitor ya. Untuk ampernya naik, tapi tetap saja booting berulang-ulang ya. Oke. Setelah pengecekan seperti itu, saya akan bongkar dulu ya untuk bagian PCB-nya. Oke, ini saya sudah lepas untuk bagian PCB atau mainboardnya. Sekarang sudah cukup jelas kelihatan ya. Nah, apabila dilihat ya secara seksama, di sini ada 2 buah kapasitor ya yang berukuran 1000 mikro atau elko 1000 mikro 16 volt, dan juga di sini ada yang berukuran 470 10 volt. Nah, untuk bagian yang 470 10 volt
Ini untuk bagian atasnya sudah mulai kembung ya. Tentunya ini akan menyebabkan tegangan menjadi drop untuk tegangan 5 voltnya ya. Nah, untuk di bagian belakangnya di sini sepertinya ada sedikit korosi ya, teman-teman. Ini perlu dibersihkan, mungkin ini pernah kena cairan ya. Oke, tahap selanjutnya saya akan mengganti dulu kapasitor yang berukuran 470 volt. Maksud saya 470 mikro 10 volt. Lalu membersihkan untuk yang korosi, juga sekalian mengganti elko yang 1000 mikro 16 volt ya. Tetapi sebelumnya saya akan mengukur dulu dengan multitester apakah tegangan keluaran dari bagian power supply masih bagus atau tidak ya. Nah, ternyata tegangan keluar ada sekitar 4,9 ya. Tentunya ini akan bermasalah terhadap set-top box-nya, tidak akan hidup secara normal ya. Mestinya ini ada sekitar 5 volt lebih. Oke. Saya akan ganti dulu untuk kapasitor 1000 mikro 16 volt dan juga yang 470 10 volt. Oke, ternyata untuk kapasitor yang berukuran 1000 mikro 16 voltnya walaupun belum kembung di bagian atas, tetapi terlihat jelas di bagian bawah. Kalau udah penutupnya seperti ini kelihatan warna putih ya, seperti warna ini yang di atas, biasanya sudah ini kapasitornya sudah mesti diganti ya. Oke, saya ganti dulu. Oke teman-teman, untuk kapasitornya saya sudah ganti ya, yang berukuran 1000 mikro 16 volt dan juga yang 220 ini saya ganti dengan 470 16 volt. Juga untuk korosi yang di bagian belakang di sini yang dekat soket HDMI sudah dibersihkan ya. Selanjutnya tahap pengetesan ya. Apakah bisa menyala dengan normal? Sambil dicek tegangannya. Apakah dari 4,9 akan naik tegangannya menjadi 5 volt atau 5 volt lebih. Saya akan pasangkan dulu ke ditampilkan ya gambarnya di televisi. Kita coba di televisi. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk set-top box-nya bisa menyala normal ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya tinggal akan coba memakai antena dulu ya. Nah, untuk kesimpulannya, untuk set-top box Paragon ini kerusakan kadang bisa booting, kadang tidak. Ini disebabkan yang pertama ada korosi ya. Di bagian sini juga kapasitor yang 220 sudah kembung.
Dan juga untuk kapasitor yang 1000 mikro 16 volt mungkin sudah lemah ya. Untuk nilainya mungkin sudah tekor. Nah, untuk sementara ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk mendukung channel AS Elektronik dengan cara mensubscribe dan juga membagikan apabila video ini berguna ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.